Ya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Kita masuk di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan masih di subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kemudian hari ini nanti kita masuk dalam pembelajaran 3. Dalam pembelajaran 3 kali ini kita nanti akan masih melanjutkan belajar tentang peta pikiran. Kemudian kita belajar tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan kita akan belajar juga tentang jenis usaha ekonomi masyarakat. Mari kita belajar. Ya, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kita akan bertanggung jawab terhadap lingkungan kita untuk menciptakan kebersihan dan menjadi lingkungan hijau, tumbuh hijau, banyak tumbuhan hijau di sana. Nah, kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di situ. Apa yang sedang mereka lakukan? Gambar yang sebelah kanan kita perhatikan. Ya, di situ ada 3 anak yang sedang menanam pohon. Mereka bekerja sama untuk menciptakan lingkungan hijau. Nah, mungkin dari tokoh 3 anak ini kita bisa teladani apa yang harus kita lakukan ya untuk menciptakan hijaunya lingkungan kita. Yuk, sekarang kita akan lihat bacaan di halaman setelahnya tentang hari menanam pohon. Wila akan bacakan bacaannya, kalian silakan menyimak. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Setiap teks berisi informasi yang penting untuk pembaca. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Ya, sekarang kalian coba lihat di halaman 24. Di situ ada
peta pikiran yang belum lengkap. Nah, kalian akan melengkapinya. Nanti kalau sudah kalian lengkapi, kalian cocokkan dengan punya Bunila di sini yang sudah Bunila tuliskan. Apakah kalian sudah memahaminya? Dalam peta pikiran tersebut sudah ada kata-kata tanyanya. Ada kapan, di mana kegiatan dilakukan, pohon apa yang ditanam, mengapa kita harus menanam pohon, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan. Nah, silahkan kalian isi dulu, jangan lihat dulu di gambar di sini. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai baru boleh dicocokkan biar kalian tahu apakah kalian sudah memahami isi bacaan tersebut. Ya, kalian sudah membaca tentang bacaan Hari Menanam Pohon. Di situ kita diingatkan tentang bahwa menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon itu merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Jadi semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Ya, tentang tanggung jawab kita akan ingat-ingat lagi tentang hak, kewajiban. Nah, kita sebagai makhluk hidup ya, manusia punya hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Masih ingat hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Setelah kita melakukan kewajiban, biasanya baru kita akan mendapatkan hak. Sedangkan tanggung jawab itu sendiri adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada kita. Nah, kita akan pelajari dulu tentang contoh ya. Contoh-contoh pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ini contohnya. Pada hari libur, Pak Alex berhak untuk beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah Pak Alex diadakan kerja bakti. Pak Alex memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Alex melakukannya dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Alex memperoleh haknya beristirahat di lingkungan yang bersih. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Sebagai anak, contohnya misalnya Ratna punya hak menggunakan waktunya untuk bermain di hari libur. Tetapi Ratna memilih ikut kerja bakti di daerah tempat tinggalnya. Ratna senang bermain di lingkungan yang asri dan bersih. Oleh sebab itu Ratna melakukan kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab. Ratna dan teman-temannya membantu kerja bakti sesuai dengan usianya. Mereka membantu memunguti sampah di jalan dan membantu menyiapkan makanan untuk warga setelah kerja bakti selesai. Nah, sekarang kita akan lihat tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalian sambil menyimak buku yang di halaman 25 sampai 28. Nah, apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan. Lingkungan itu bisa alam, sosial, dan budaya. Kemudian terhadap negara,
maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, setiap individu punya tanggung jawab. Karena tanggung jawab sifatnya kodrati. Apa itu kodrati? Kodrati itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Nah, kita akan lihat tanggung jawab setiap individu itu meliputi tanggung jawab apa saja. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Kalian sudah memahami tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Nah, apa sih masyarakat itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini akan menjadi tanggung jawab setiap individu sebagai warga masyarakat. Dari pengertian tanggung jawab dan masyarakat, kita bisa simpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kita itu disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk yang hidupnya selalu bergantung pada orang lain. Nah, sejak kamu lahir, kamu butuh orang lain, tidak bisa sendiri, ya. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan usaha harus dikelola dengan baik agar bisa mendatangkan keuntungan bagi pemilik dan masyarakat. Pengelolaan usaha itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di
lahan persawahan. Ada yang beternak ayam petelur atau ayam pedaging. Ada yang berdagang di pasar. Ada yang bekerja di sektor industri. Ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini punya tujuan untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Apa saja itu? Agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya yang bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Apa itu pertanian? Pertanian itu kegiatan mengelola suatu lahan dengan usaha menanam sebuah tanaman, bercocok tanam, dan memanen hasil pertanian. Contohnya petani padi, petani jagung. Ya. Indonesia merupakan negara agraris karena tadi sebagian besar penduduknya sebagai petani. Contoh-contoh yang lain selain padi jagung, ya, ada kedelai, kemudian umbi-umbian, sayuran. Untuk meningkatkan hasil pertanian, petani menggunakan cara intensifikasi pengelolaan lahan terbaik. Ya. Intensifikasi, jadi menggunakan bibit padi dengan masa tanam yang pendek caranya. Kemudian ekstensifikasi, memperluas lahan. Caranya bagaimana? Menebang hutan dan menjadikannya lahan pertanian. Kemudian diversifikasi, memperbanyak jenis tanaman. Caranya dengan metode pertanian tumpang sari. Kemudian rehabilitasi, memperbaiki lahan pertanian. Caranya menggunakan pupuk pada lahan tandus agar kembali subur. Dan mekanisasi. Mekanisasi, penggunaan mesin pertanian modern. Contohnya menggunakan traktor atau mesin penyemai bibit. Selain pertanian, agraris juga ada perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Perkebunan di Indonesia itu ada 2 jenis tanaman. Tanaman musiman yang hanya bisa dipanen dalam 1 musim saja dan tanaman tahunan bisa dipanen beberapa kali dalam setahun. Contoh hasil perkebunan tuh ada kelapa sawit, kopi, teh, tebu, karet, apalagi cengkeh, lada, dan masih banyak lagi. Peternakan adalah kegiatan budidaya hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Dalam peternakan ini dibagi menjadi 3 jenis peternakan. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil yang mengambil biasanya daging, susu, dan kulit hewan. Misalnya kelinci, kambing, atau domba.
Ada juga biri-biri. Kemudian yang kedua adalah peternakan hewan besar yang mengambil daging, susu, kulit, dan tenaga hewan sebagai alat transportasi atau membantu pekerjaan manusia. Misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian yang ketiga adalah peternakan unggas. Peternakan unggas yang mengambil daging dan telur. Misalnya ayam, itik, burung puyuh, dan angsa. Berikutnya adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan membudidayakan hewan perairan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha perikanan yang dilakukan di daratan melalui media kolam, keramba, empang, rawa, kemudian ada waduk. Jenis ikan yang dibudidayakan di perikanan darat antara lain ada ikan nila, ikan lele, mujair, gurami, ikan mas. Kemudian kalau di yang air payau bisa bandeng. Kemudian yang berikutnya adalah perikanan laut, yaitu usaha pembudidayaan hewan-hewan laut. Perikanan laut menggunakan cara tradisional dan modern. Hasil perikanan laut antara lain ada ikan kerapu, cakalang, tuna, teri, mutiara, kemudian ada juga rumput laut. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola barang tambang dari dalam bumi. Nah, barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah barang tambang mineral logam. Misalnya ada emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian yang kedua adalah barang tambang mineral non-logam. Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Sedangkan yang ketiga, barang tambang sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, barang tambang di Indonesia ini termasuk sumber daya yang sangat vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijaksana dan memperhatikan kelestariannya. Kehutanan. Kehutanan adalah kegiatan mengelola hasil hutan untuk kepentingan manusia. Upaya memanfaatkan hutan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi manusia disebut usaha kehutanan. Hasil hutan di Indonesia antara lain ada kayu jati, kemudian meranti, ulin, damar, dan rotan. Kayu-kayu ini dapat diolah dan digunakan sebagai material bangunan atau peralatan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan di Indonesia? Hal ini bisa menyebabkan bencana banjir bandang atau tanah longsor. Nah, untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak rusak.
Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia ya akan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berikutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dari orang lain untuk kemudian dijual kembali. Perdagangan biasanya dilakukan oleh warung, toko, pedagang besar. Barang yang diperdagangkan beragam jenisnya. Perdagangan bisa juga dilakukan secara langsung maupun daring atau online. Sekarang lagi banyak-banyaknya perdagangan yang dilakukan secara online. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Kegiatan industri dapat dilakukan secara sederhana atau besar-besaran. Usaha industri ini bisa dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau biasa disebut home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita di hari ini. Semoga kalian bisa mendengarnya berulang-ulang sehingga mampu memahami apa yang ada dalam kegiatan kita hari ini. Terima kasih.